Anda menyaksikan Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, rentetan kasus penggeledahan dalam Joint Investigation yang dilakukan Mabes Polri dan Polda Metro Jaya memasuki babak baru. Yang terbaru buntut dari rangkaian penggeledahan, Jampitsus Febri Adriansyah mengundurkan diri. Informasi selengkapnya kita bergabung bersama jurnalis Metro TV Arneta Butar-Butar dan juru kamera Syadam Ahmad. Selamat pagi. Arneta, jadi bagaimana pengembangan kasus penggeledahan dugaan tindak pidana korupsi, suap, dan gratifikasi yang diduga menyeret nama Jampitsus Febri Adriansyah saat ini yang sudah mengundurkan diri? Ya, selamat pagi Jason dan juga pemirsa Metro TV terkait dari update pengembangan kasus dugaan suap dan juga dugaan pencucian uang dan juga tindak pidana gratifikasi yang saat ini tengah bergulir di Joint Investigation antara Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri dan juga Polda Metro Jaya kini memang sudah memasuki babak baru buntut dari rentetan penggeledahan yang dilakukan oleh Joint Investigation Mabes Polri dan juga Polda Metro Jaya. Ini buntutnya Jampitsus Febri Adriansyah diketahui tadi malam mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jampitsus, dan memang mundurnya Febri Adriansyah ini merupakan sebagai bentuk komitmen dari Kejagung untuk membuktikan bahwa proses penyidikan ini berintegritas dan seperti objektif dan juga netralitas, dan ini terlebih karena nama Febri diduga terlibat ataupun terseret dari rangkaian operasi penggeledahan di 13 titik yang dilakukan oleh Joint Investigation ataupun tim gabungan dari Mabes Polri dan juga Polda Metro Jaya. Jason dan juga pemirsa, kalau kita melihat grafis di sebelah saya, ini merupakan 13 titik yang diduga dilakukan penggeledahan oleh tim gabungan penyidik dari Mabes Polri dan juga Polda Metro Jaya, di mana dalam penggeledahan tersebut ini berkaitan dengan status hukum ataupun laporan kepada pihak kepolisian adanya dugaan tindak pidana korupsi dan juga atau tindak pidana pencucian uang dan juga dugaan tindak pidana suap, di mana penggeledahan tersebut ini dilakukan di sejumlah titik di kawasan Jabodetabek seperti di wilayah Tangerang, Banten, Kabupaten Bogor, dan juga sejumlah wilayah ataupun sejumlah tempat di kawasan Jakarta. Dan dari 13 TKP tersebut yang sudah diungkapkan dalam konferensi pers oleh Joint Investigation dari Mabes Polri dan juga Polda Metro Jaya, ada beberapa titik yang menarik perhatian masyarakat karena dari titik-titik tersebut penggeledahan yang dilakukan ini ada barang bukti yang terbilang fantastis yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian sebagai bukti dari juga tindak pidana suap ataupun dugaan pencucian uang yang saat ini tengah bergulir di kepolisian. Dua titik ataupun dua TKP utama dalam penggeledahan ini, salah satu diantaranya adalah sebuah kafe di kawasan Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan tersebut pihak kepolisian ini berhasil mengamankan barang bukti yang terbilang nominalnya ini cukup fantastis, yakni falas dan juga uang tunai, yakni Singapura dolar ataupun SGD sebanyak 3 miliar, kurang lebih 3 miliar. Setelahnya ada selain SGD ada juga US dollar, di mana dalam jumlahnya sebesar 889.000, serta maksud kami SGD 3 juta, sementara untuk USD 889.000, dan juga uang tunai rupiah sebesar 259 juta rupiah. Dalam penggeledahan tersebut ini ditemukan, bukti-bukti tersebut ini ditemukan dalam sebuah brankas yang ditutup di balik lemari kayu yang berada di lantai 2 coffee shop yang berada di kawasan Jakarta Selatan tersebut. Dan sejalan dengan hal tersebut ini juga ditemukan dengan sejumlah dokumen yang saat ini memang sudah berada di tangan pihak kepolisian dan juga Kabid Humas Polda Metro Jaya. Dalam konferensi pers, Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Harmanto mengatakan bahwa brankas tersebut memang sengaja disembunyikan. Kemudian berlanjut di sebelahnya ataupun di kantor Money Changer yang berlokasi berdekatan dengan sebuah coffee shop tersebut, ini ditemukan 71 barang bukti, dan termasuk diantaranya adalah mata uang dengan 16 jenis falas yang berbeda. Kalau kami sebutkan ini ada uang tunai rupiah senilai 4 miliar rupiah kurang lebih, dan juga ada USD 84.000, rial Saudi, dan juga baht Thailand, dan juga dolar Brunei dan juga Vietnam. Dalam penggeledahan yang dilakukan di Money Changer tersebut ini 3 orang sudah diamankan untuk dimintai keterangannya dan saat ini masih berstatus sebagai saksi. Dan
selanjutnya yang menjadi perhatian publik juga, yang menarik perhatian publik juga adalah penggeledahan di rumah mewah di kawasan Sentul Bogor, dan diduga kuat rumah tersebut merupakan rumah pribadi milik Jampitsus Febri Adriansyah. Dalam hal inilah keterkaitan ataupun nama Jampitsus Febri Adriansyah terseret dari rentetan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kalau kami sebutkan dari barang bukti yang berhasil diamankan dari rumah pribadi, diduga kuat rumah pribadi Jampitsus Febri Adriansyah, ini ada penyidik menyita 7 koper yang berisikan 74 kg emas batangan, dan lagi-lagi falas dan juga tunai turut diamankan oleh petugas kepolisian dalam penggeledahan di rumah mewah di kawasan Sentul tersebut. Dan bukti lain ini merupakan foto keluarga juga disita sebagai objek bukti, namun memang dalam konferensi pers kemarin ini pihak kepolisian tidak menyebutkan identitas dengan alasan privasi dari keluarga tersebut. Dan penggeledahan yang dilakukan pada Rabu malam ataupun 8 Juli tersebut ini lagi-lagi berkaitan dengan diduga kuat rumah tersebut merupakan milik dari Jampitsus Febri Adriansyah. Dan dari rentetan tersebut tadi malam persisnya dini hari Jampitsus ataupun Febri Adriansyah mengeluarkan surat, Kejaksaan Agung mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa saat ini Jampitsus Febri Adriansyah mengundurkan diri, dan Kejaksaan Agung ST Burhanuddin juga sudah menerima surat dari pengajuan pengunduran diri oleh Kejaksaan Agung dengan mundurnya Febri Adriansyah sebagai Jampitsus di Kejagung ini untuk membuka penyidikan ataupun proses hukum yang sedang berlaku di pihak kepolisian agar transparan dan juga netralitas, dan untuk melihat bagaimana keterlibatan Febri Adriansyah dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, suap dan juga gratifikasi. Namun untuk saat ini setelah mengeluarkan surat pernyataan mundurnya Jampitsus Febri Adriansyah sebagai Jampitsus di Kejagung, pihak Kejagung belum mengeluarkan pernyataan lanjutan. Dan untuk kondisi di kawasan Kejagung sendiri seperti di belakang saya, ini merupakan gedung bundar Jampitsus. Ini awak media yang biasanya memang tidak bisa masuk, namun kali ini tidak diperbolehkan masuk untuk berada di kawasan Kejaksaan Agung. Dan tentunya proses penyidikan dari joint investigation antara Mabes Polri dan juga Polda Metro Jaya ini masih terus berlangsung, dan belum ada pernyataan resmi terkait kepemilikan rumah di Sentul yang pada kemarin ini digeledah. Kepemilikannya ini milik siapa dan masih dilakukan pendalaman. Dan tentunya demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan kami terus akan mengupdate bagaimana update selanjutnya dari kasus yang sedang bergulir saat ini. Demikian, Jason. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.